Beberapa saat lalu terjadi gempa yang dirasakan hingga ke Jakarta, tepatnya BMKG ini pusat gempa terjadi. Pemirsa, gempa bumi terjadi di Aceh Barat dengan kekuatan magnitudo 6,4 skala Richter. Gempa bermagnitudo 6,4 mengguncang Kepulauan Mentawai. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara paling rawan gempa bumi di dunia. Tapi, kenapa bisa begitu? Secara geologis, Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ketika lempeng-lempeng ini bergerak, mereka saling bertabrakan, menyusup, atau bergeser satu sama lain. Proses inilah yang menimbulkan aktivitas seismik, termasuk gempa bumi. Dengan dari 130 gunung api aktif dan berada di pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, Indonesia menjadi salah satu negara paling rawan gempa bumi di dunia. Tapi, apa sebenarnya yang menyebabkan gempa bumi? Bagaimana dampaknya dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risikonya? Mari kita bahas lebih dalam. Gempa bumi adalah salah satu fenomena geologi yang paling kuat dan berdampak besar di bumi. Gempa bumi terjadi ketika ada pergerakan atau pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba, yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi bisa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Ada beberapa jenis gempa bumi. Yang pertama, gempa vulkanik, yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contohnya, gempa Gunung Bromo, gempa Gunung Una-Una, dan gempa Gunung Krakatau. Yang kedua, gempa tektonik, yaitu gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat, contohnya gempa Aceh, Bengkulu, dan Pangandaran. Gempa juga dapat terjadi di dasar laut yang bisa menyebabkan tsunami, terutama di zona subduksi. Saat satu lempeng tektonik menyelusup ke bawah lempeng lain, jika dasar laut terangkat atau turun tiba-tiba, air laut di atasnya ikut terguncang dan membentuk gelombang besar. Gelombang ini melaju cepat di laut lepas dan menjadi semakin tinggi saat mendekati pantai, hingga akhirnya menerjang daratan dengan kekuatan besar dengan kecepatan sangat tinggi, bisa mencapai 500-800 km per jam di laut lepas. Mitigasi adalah upaya yang memiliki sejumlah tujuan untuk mengenali risiko, penyadaran akan risiko bencana, dan perencanaan penanggulangan. Ada tahap-tahap yang dapat dilakukan dalam penanganan gempa bumi. Tahap pertama yaitu tahap awal penanggulangan bencana. Contohnya, membuat peta wilayah rawan bencana. Peta rawan bencana merupakan peta yang menunjukkan wilayah-wilayah yang memiliki potensi atau tingkat kerawanan terhadap terjadinya bencana, seperti gempa bumi. Peta ini biasanya digunakan untuk mempermudah dalam perencanaan mitigasi bencana, evakuasi darurat, pembangunan wilayah, dan sebagai media edukasi masyarakat. Yang kedua, tahap perencanaan, yaitu perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana pelayanan umum, contohnya bangunan yang tahan gempa. Yang ketiga, tahap respons, yaitu upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana. Contohnya, jangan menggunakan lift, gunakan jalur evakuasi atau tangga darurat. Jika terjadi gempa di dasar laut, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi setelah menerima peringatan dini tsunami. Jika terjadi gempa saat berkendara, segera menepi ke sisi jalan dan hindari berhenti di bawah jembatan, pohon, atau bangunan tinggi, dan tetap berada di dalam mobil dengan sabuk pengaman. Kemudian, jauhi area sekitar bangunan tinggi dan evakuasi ke area luas atau terbuka. Lalu, ketika terjadi gempa, jangan panik, segera lindungi diri di bawah meja atau struktur yang kuat. Apa saja sih dampak yang ditimbulkan dari gempa? Yang pertama, jatuhnya korban tertimpa reruntuhan bangunan. Yang kedua, adanya korban jiwa. Yang ketiga, dapat menimbulkan korban luka-luka dan cedera. Yang keempat, rusaknya bangunan sarana dan prasarana umum. Dan yang terakhir, menimbulkan kemiskinan serta krisis ekonomi.